pinginnya tanahnya subur, benar nggak? Gembur, subur, kan itu yang kita ingin ya. Yang kedua itu tanamannya tumbuh dengan baik, akarnya baik, batangnya baik, daunnya baik, buahnya juga bisa nanti baik. Dan yang ketiga itu hasilnya baik. Hasilnya baik tuh hasilnya ya banyak, mungkin hasilnya kepinginnya besar, mungkin kepinginnya hasilnya itu pedes atau apa, itu yang kita inginkan kan. Yang keempat, syukur kalau harganya pas mahal, tapi ini yang menentukan orang lain ya. Tapi yang tiga itu yang menentukan adalah kita. Nah, kenapa ini penting kita ingat ya? Kalau kita tani, tujuannya kan, keinginannya itu satu, tanahnya subur. Yang kedua, pertumbuhannya baik. Yang ketiga, hasilnya maksimal atau baik lah itu ya. Yang keempat, syukur harganya baik. Ya, empat ini kan, tanahnya subur, tumbuhnya tanaman yang kita ini baik, akarnya kenceng, batangnya mantep, daunnya oke, itu kan, ranting-rantingnya oke. Yang ketiga, bukan hanya tumbuhnya baik, tetapi hasilnya itu kan baik. Syukur yang keempat ini pas harganya hebat-hebatnya itu syukur itu kan. Ini. Jadi ada paling enggak empat ini. Tiga ini kita yang menentukan. Yang ini. Yang ini orang lain. Ya, ya. Yang ini kita, yang ini orang lain. Nah, sekarang saya ingin memulai dari sini. Tanah kita itu sebenarnya sekarang ini mulai rusak, terkontaminasi dengan kimia. Ya, ini rusak ini. Nah, maka bagaimana tanah ini yang rusak kita bisa mengembalikan menjadi baik? Ini yang harus kita buat, mau tidak mau juga. Apa yang dibuat? Kita harus membuat yang disebut pembenah tanah, membenahi tanah. Ya, membenahi struktur tanah itu. Ini yang harus kita buat ini. Nah, untuk membuat pembenah tanah ini gampang sebenarnya. Dan ini tidak bisa kimia. Ini harus organik ya ini. Karena membenahi. Untuk membuat pembenah tanah bahannya saja yang saya ingin. Pertama, jenengan punya kaya, banyak saya lihat di sini yang disebut humus bambu. Ini kalau bambu yang di bawah bambu itu kan daun-daun yang sudah membusuk, jenengan kelihatan pasti ada jamur-jamur itu. Putih-putih, biru itu. Lalu tanah di situ yang kira-kira 1 cm dan humus-humusnya itulah bahan yang utama. Di situ ada yang disebut bakteri Trichoderma. Oh, namanya sudah nggak terlalu penting. Mumet namanya. Jamur apik. Nah, itu ada. Jamur pring, ya, betul itu. Ini di situ kaya, paling kaya. Itulah yang nanti bisa membenahi tanah. Nah, tugas kita memperbanyak ini. Nanti. Maka ini pertama. Yang kedua, untuk membenah tanah, selain humus bambu, cari tanah di mana jenengan akan menanam itu. Tanah yang akan menanam ladangku sini. Ini ambil tanahnya di sini. Ambil beberapa, nanti ukurannya lah ya. Ini 20%. Lalu tanah ini 10%. Dan yang ketiga, kenapa tanah ini?
tanah ini supaya bakteri ini sudah mulai diajari bertempur dengan situasi tanah yang ada. Lalu nanti dia bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga, ini supaya tumbuh berkembang dengan baik, supaya menjadi banyak, dibutuhkan makanan. Makanannya apa? Karbohidrat. Sama yang disenangi Romotejo ini. Karbohidrat. Apa sumbernya? Karbohidrat itu sumbernya nasi. Babi. Nasi plus atau kentang. Ini sumbernya. Berapa persen ini? 20. Nasi kentang. Nah, ini sumber yang utama. Jadi nanti caranya begini. Membuat pembenah tanah ini, katakanlah drum ya. Drum itu humus tanah ini 20%. Kalau drumnya itu sekitar isinya 100, ya sekitar 20 kilo. Masukkan belum. Tanahnya sekitar 10 kilo. Tanah yang ini, kalau umpamanya tanah kita 1 hektar, ambil sudut sini, sudut sana, tengah. Dijadikan satu sekitar 10 kilo. Masukkan aja di sini. Kemudian ditambah karbohidrat, nasi atau kentang itu. Nasi matang apa nasi Matang. Setengah matang apa yang Matang aja. Sisa. Busuk juga apa? Sisa. Kalau sholat itu kan biasanya cuma nasi taron itu loh. Kalau saya pernah sholat ikut di rumah dari teman-teman itu kan dia nasinya nasi taron itu setengah matang gitu. Nah, ini supaya dia karena makanan. Kalau kentang direbus dengan baik. Kentang. Nah, ini ada penggantinya enggak? ada Antara kentang dan ada nasi. ya. Karena itu kalau kami amati lebih mahal itu. Ya, sebenarnya tidak juga ini karena ini 5 kilo aja sudah cukup total 5 beras juga sebenarnya. Nah, kalau toh tidak tidak ada, ini bisa diganti juga dengan kan kalau ibu-ibu kalau masak itu air leri bulan itu. Itu air leri. Ya. Leri. Khususan beras ya. Iya. Oh itu jangan dibuang itu emas kalau kita orang petani emas itu. Jangan dibuang itu emas itu. Nanti selain dibuat untuk ini nanti dibuat untuk apanya? Pengurainya nanti ya. Itu. Jadi apa? Kalau enggak ini air leri lah gitu ya dengan air lerinya. Minimalnya itu. Tapi sangat bagus kalau memang ada ini ditambah air lerinya itu. Kalau nanti tidak ada air leri, airnya apa? Ya biasa air biasa aja. Tapi kalau bisa jangan air pump. Enggak ada di sini mau aman. Aman ya. Sumur. Nah, setelah ini 10%, kasihlah garam supaya itu mineralnya tinggi. Garam krosok. Garam krosok. Ini secukupnya. Paling kalau ini 1 drum kasih 2 kilo sampai 3 itu sudah oke. Ini. Nah, syukur. Syukur. Ya. Kalau kita bisa membuat pengurainya apa yang paling mudah itu sebenarnya kita membuat EM4. Pakai EM4. Murah. Buat sendiri tuh. Beli kan Standarnya itu kan 1 liter cuma 25.000. Ya. Kalau mengembangkan kan lebih murah lagi. Itu 25.000 itu sebenarnya mahal. Namanya Pengurai. saya lebih senang sebenarnya mengatakan pengurai. Pengurai itu salah satu jenisnya EM4. Nah EM4 ini sebenarnya kelasnya masih standar-standaran. Kalau mau lebih tinggi, ada kita bisa membuat sebenarnya sendiri yang namanya probiotik sendiri membuat itu jauh lebih hebat. Memang butuh kreativitas lagi itu. Tapi minimal pengurai di sini katakanlah EM4. Kalau bisa dikasih sebanyak-banyaknya. Ini. Sebanyak itu. Nah, dikasih sebanyak-banyaknya kalau bisa. Kenapa? Semakin buahnya itu semakin bakterinya bagus.
Tapi kalau tidak, satu drum itu dikasih 1 liter itu 200 mili sudah oke. Seperempatnya dari satu botol kan 1 liter kan itu ya. Nah, itu saya bawa contoh itu 1 liter itu. Kasih seperempat sudah oke, namanya pengurai ini. Jauh lebih bagus lagi nanti kalau jenengan bisa membuat namanya biowas. Apa itu biowas? Itu biowas itu memang di sini mungkin belum mendengar ya itu ya. Itu juga gampang membuat, hanya kita nggak ngerti. Biowas itu dari bahan untuk membuat biowas. Bahan membuat biowas. Ini sudah menasional. Ya, sudah sangat menasional. Dan orang-orang yang kebetulan saya ikut kelompok ada banyak ahli-ahli pertanian, banyak dosen IPB dan sebagainya. Saya masuk dalam kelompok itu. Mereka pun menganjurkan untuk ini. Ini bisa untuk minum, tapi juga bisa untuk biowas. Tadi untuk pengurai tadi lah gitu ya. Segini ini harganya berapa? 56. Kalau dengan brosuri internet 56. Ahlinya ini orang Palembang. Tapi untuk bisa membuat ini tidak akan pernah diberitahu. Iya. Rahasia. Betul. Nah, kemarin yang di sini yang suka bisa dikasih biowas ini. Tujuannya apa? Prosesnya makin cepat. Ya, makin cepat dalam proses pembuatan pupuk juga makin cepat dan sebagainya. Ini namanya yang dikasih promik ini, biowas ini. Tapi itu nanti kalau gitu. Carinya Romo. Ya, ini di internet banyak. Bisa Shopee. Perusahaan saya Shopee. Online. Iya, online. Tapi saya tidak mengajari untuk beli. Lebih baik dengan buat. Ya. Oke, yang ini nanti. Tapi paling penting di sini, pembenah tanah. Caranya satu, humus bambu, tanah, karbohidrat, dalam tanda kutip nasi, kentang. Kalau memang tidak ada, air leri. Kasih di drum. Kasih garam, ada garam, garam di sini ya. 5 kalau bisa dikasih pengurai. Pengurai itu E4 lah paling mudahnya lah. Pengurainya itu. Kemudian dimasukkan di drum. Kalau kurang airnya kasih air biasa. Diaduk. Nanti ditutup tapi jangan anaerob. Aerob saja. Jangan ditutup rapat gitu ya. Rapat itu artinya tidak ada udara, anaerob itu. Tapi yang bisa udara masuk supaya bakteri juga masih bisa berinteraksi di situ. Tutup, diaduk. Yang bagus itu dikasih namanya aerator. Aerator itu apa ya? Menggelembung-gelembung. Ya, akuarium itu. Yang kayak akuarium itu ya. Itu selama 14 hari. Kalau bisa itu bagus. Neng kalau nggak bisa, aduh nggak ada listrik Romo, nggak apa-apa. Yang penting setiap pagi kita bisa aduh. Setelah itu sudah 14 hari kita bisa mulai pakai. Tapi kalau kita memakai dengan ini akan jauh lebih cepat lagi prosesnya. Nah, ini dosisnya ini sebenarnya kalau kita pembuatannya benar dengan bahannya yang juga benar, dosisnya ngirit betul-betul ngirit sebenarnya harusnya untuk membenahi tanah itu. 1 hektar sekitar 10 sampai 15 liter. Enggak 1 drum berapa liter? 200. Pakaian toh? Pakaian. Kalau kita bisa buat sendiri, boya-boya saja, begitu Masalah kan? ya, Pak? Nggak masalah kan begitu. Untuk membenahi tanah. Pembenah tanah. Ya, ini. Caranya menggunakannya sambil bajak atau apa, setelah itu siram, semprot. Nanti sebelum tanam 1 hari kasihlah. Pun pula ini juga bisa nanti untuk menambah pupuk dengan sendiri. Karena ada bakteri banyak bakteri. Ada pupuk. Kalau mau lebih ini lagi, tambahlah di sini kalau 1 drum kasihlah urea 2 kilo. Kurang. Supaya jauh lebih
Urea Itu 22. setelah jadi apa masih Enggak, dalam proses juga. dalam proses juga. Proses. Dalam proses. Kalau itu nggak ada karena harus beli, ya sudah nggak usah. Oh sorry, Murah. satu mau lebih bagus lagi tadi ya supaya ini kasihlah molase. Molase Tapi ini tambahan. tambah. Tapi kalau dikasih jauh lebih bagus, sekitar 1 liter. Tetes tebu molase itu. Ya. Kalau nggak ada tetes bulu, gula bang, gula merah. Ini dosisnya tadi sekitar ya 10 sampai 15 liter yang minimalnya. Kalau 1 drum gimana Romo? Boleh? 1 liter. Tetes tebu sekitar 1 liter lah. Kalau lebih banyak lebih bagus. Karena itu makanan bakterinya. Ya, tetes tebu itu untuk makan sebenarnya. Termasuk ini karbohidrat itu juga salah satunya itu. Ini pembenah tanah. Gampang ya sebenarnya ya. Yang ini. Nah, ini semakin jenengan tumpuk, artinya jenengan simpan, semakin lama semakin baik, semakin baik. Dosisnya akan makin berkecil. Istilahnya sebenarnya nyimpan ini nyimpan apa namanya sampah ini. Ya. Itu sebenarnya kita sedang mengembangkan emasnya orang petani. Semakin lama semakin kecil, semakin baik. Tanpa pemberian makanan susulan gitu mau. Enggak. Karena kan ada istilahnya kalau itu kan bakterinya habis itu kan dorman, kalau di E4 itu kan Ya, dorman kan. ya. Ini enggak. Enggak. Kalau toh jenengan mau lagi enggak apa-apa, kasih aja denda. Ya tetap bisa makan bakteri. Ya, tapi sebenarnya ini jauh sudah berkembang dengan sendirinya dan makin kaya. Bakteri itu makin lebih bermutu. Semakin lama ini sudah 3 tahun bagus malah yang ini. Ini tadi untuk membenahi tanah. Dalam pertanian kan kita ingin tanahnya baik, subur toh? Iya. Ini yang harus dilakukan. Sekaligus juga ini untuk meresidu kimia. Dari tanah kita yang sudah mulai hancur itu dengan kimia itu mulai dipilihkan lagi. Ini paham? Paham? Ini Digunakan di sawah itu 10 sampai 15 minimalnya. 1 hektar. Makin banyak makin baik. Makin banyak makan. persentasenya itu. Iya. Makin banyak makin baik. Berapa airnya? 1 cukup 1 liter. Bagaimana kita nyemprot biar cukup itu?